Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 semester 2 sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang topik 8, senang bisa membaca Al-Quran, yang subtemanya disiplin Nabi Lut alaihissalam. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami kisah teladan Nabi Lut alaihissalam, menyebutkan perilaku Nabi Lut alaihissalam yang patut diteladani, memahami pokok ajaran yang terdapat dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, perjuangan Nabi Lut alaihissalam dalam mensiarkan agama Islam mendapat cobaan yang begitu besar, sampai-sampai umat Nabi Lut diazab oleh Allah. Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang sangat sabar dan mengajarkan kepada kita untuk menghargai waktu. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk berperilaku disiplin, terutama dalam menghargai waktu, yakni melakukan sesuatu dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Karena kedisiplinan adalah kunci keberhasilan. Nah, anak-anak sekalian, simak kisah Nabi Lut berikut ini. Secara silsilah, Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, adalah saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut kembar, yang satu bernama Nahor. Maka secara garis keturunan adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahor bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Arfashad bin Syam bin Nuh. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum atau Sodom, ya, nama daerahnya, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliyah dan memiliki 2 putri yang bernama Raisa dan Zagrata. Kaum Nabi Lut alaihissalam merupakan antara kaum yang paling hina dalam sejarah peradaban manusia, di mana mereka melakukan perbuatan keji seperti merampok, mencuri, serta melakukan hubungan sejenis, yaitu homoseksual. Homoseksual merupakan perbuatan jijik yang pernah dilakukan manusia, yakni Allah melaknat mereka yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah itu. Di tengah-tengah kesesatan yang nyata yang membelenggu kaum Nabi Lut melakukan dakwanya setelah diutuskan Allah dengan secara lembut mengajak kaumnya meninggalkan perbuatan terkutuk itu. Namun apa yang dibalas oleh kaum Nabi Lut alaihissalam kepada beliau adalah cacian dan penghinaan. Nabi Lut alaihissalam menasihati kaumnya bahwa azab Allah akan menimpa mereka sekiranya mereka tidak berhenti daripada melakukan perbuatan keji itu. Lalu kaumnya menghalau beliau dari negeri itu. Kaum Nabi Lut alaihissalam terus bergelimang dengan dosa. Nabi Lut menasihati supaya mereka kembali kepada fitrah serta meninggalkan maksiat yang dilakukan. Peringatan ancaman berbentuk azab Allah turut dinyatakan baginda sekiranya kaumnya tetap berdegil melawan.
Ada malaikat yang mendatangi Nabi Lut alaihissalam untuk memberikan kabar bahwa kaumnya akan diazab Allah. Malaikat itu berpesan supaya Nabi Lut dan keluarganya pergi meninggalkan kota Sodom di waktu malam, karena tempat itu akan dibinasakan pagi. Dan pada waktu meninggalkan tempat atau kota itu, janganlah kamu menoleh ke belakang. Malam itu Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya segera meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, istri Nabi Lut berjalan semakin perlahan dan akhirnya dia menoleh ke belakang. Istri Nabi Lut tidak ikut pergi. Sesungguhnya dia termasuk dalam golongan yang dibinasakan atas perbuatannya. Ketika pagi hari tiba, malaikat pun melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengazab kaum Sodom ini. Negeri itu digoncangkan di mana bagian atas ke bawah dan bagian bawah dikeataskan. Kemudian kaum Nabi Lut dihujani dengan batuan yang panas seperti bara api secara bertubi-tubi menimpa mereka, dan mereka pun binasa. Nah, demikianlah balasan Allah terhadap kaum yang hanya mengikuti hawa nafsu sendiri. Kisah azab yang menimpa kaum Sodom ini diriwayatkan dalam Al-Quran surah Al-Arafah ayat 84. Nah, untuk itu anak-anakku, ingatlah bahwa kita jangan sampai melanggar, jangan sampai melawan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita akan diazab, ya. Jangan kita melakukan sesuatu yang di luar fitrah kita, ya. Jangan berlebih-lebihan. Nah, demikian kisah singkat dari Nabi Lut alaihissalam, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.